Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rahiman katsira. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. And also assalamualaikum to brother Yazan. Alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis kita hari ini untuk merayakan atau mengadakan acara halal bihalal Idul Fitri 1442 Hijrah, insya Allah. Untuk sementara, Ivan akan memberikan suatu sedikit overview mengenai runtutan acaranya pada hari ini, insya Allah. Insya Allah setelah dalam pembukaan ini, Ivan akan mengucapkan setelah pembukaan ini yang berikutnya adalah kita akan sedikit mendengarkan sambutan dari Ketua Umum KKSS melalui video dan juga beberapa sambutan dan presentasi dari sponsor. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Bis Nasyir atau Agim. Dan insya Allah kita akan juga diakhiri dengan kuis kahut silaturahmi. Dan sekedar nanti insya Allah kita tunjukkan peraturan-peraturannya, tetapi sekedar memberikan sedikit tips ya. Ada 2 pertanyaan dari tausiah Kang AA ya. Jadi bisa didengarkan ya ceramahnya karena ada 2. Oke. Kembali kepada pembukaan. Terima kasih atas kehadirannya dari KBRI ya, ada Bapak Arman ya, dan juga Bapak Iwan dari Ottawa juga. Kemudian kepada segenap pengurus dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ya, Bapak Mukhlis tidak bisa hadir tetapi sudah memberikan pesannya melalui video. Kemudian Ibu Ida juga ada di sini dan seluruh ketua pengurus KKSS dari provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian selamat datang juga kepada para pengurus pengajian di Kanada. Tadi ada pengajian Ottawa ya. Kemudian ada Pak Sigit juga ya, pengajian Montreal. Ahlan wa sahlan. Kemudian mungkin juga sudah ada, mungkin tadi sedang karena banyak yang di-admit ya, mungkin dari MIIT juga Toronto sudah hadir, Pak Rendra dari Edmonton sudah hadir, Mas Fauzian dari Vancouver juga selamat datang sudah hadir. Jadi selamat datang semuanya para pengurus pengajian dan juga anggota pengajian dari seluruh kota besar di Kanada. Kemudian Ibu Ida di sini juga ingin mengucapkan selamat datang bagi undangan, mungkin sudah hadir ya dari Permika di sini disebutkan, kemudian beberapa recreation club, Indonesian Recreation Club, kalau di Calgary namanya CISC, ya, kalau di Edmonton EICA, mungkin di Ottawa atau di Toronto ada namanya yang lain lagi ya. Kemudian juga Montreal, Pak, ada Ibu Dialin dari Montreal, Asyik dari Asyik, ya. Asyik. Oke. Iya. Kemudian juga selamat datang kepada Dharma Wanita Persatuan KBRI Ottawa, Dutaan Besar Republik Indonesia Ottawa. Ya demikian. Juga kepada para sponsor dari Islamic Relief, Ibu Ida juga dari Irsyad Global, kemudian Mbak Lisa dari The Siblings, kemudian Mbak Linda dan juga Pak Bruce dari Falcon, dan juga Ibu Kartini dari Toko Indonesia. Selamat datang dan juga terima kasih atas kehadiran dan sponsorship-nya dalam acara ini. Baik, acara yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembukaan atau sambutan secara video ya. Oh maaf, sebentar Ibu, yang ada admit. Alright. Acara yang pertama insya Allah kita awali dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 10 hingga ayat 13 oleh Ibu Andi Irsani dan juga Ibu
Ibu Andi Rukmini ya. Sebentar ya Bu, insya Allah Irfan akan buatkan sebagai spotlight untuk everyone supaya bisa muncul dua. Pak Irfan mute Pak, you're muted. Pak Irfan lagi muted, you're muted, we don't hear your voice. Oh, sorry. Okay. Have I been on mute since the beginning? Oke, Ibu Andi, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute Ibu Andi Rukmini, muted Ki. Silakan Ibu Andi Rukmini Irsani dan juga Ibu Andi Rukmini. Kelihatannya sudah unmute. Silakan dimulai Bu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rukmini. Sebelum kita mendengarkan pembacaan surat Al-Hujurat ayat 10-13, marilah kita menyimak surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Bu Andi Irsani dan juga Ibu Andi Rukmini atas tilawahnya dan juga seri tilawahnya yang begitu merdu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KRI yang dirahmati Allah, bagi bapak-bapak pengajian di Kanada yang dirahmati Allah, maaf. Insya Allah kita lanjutkan acara kita. Sebentar ya, lumayan banyak juga yang masih masuk. Kita unmute dulu. Ya. Oke, insya Allah berikutnya kita akan sedikit memberikan penghormatan, memberikan moment of silence atau mengheningkan cipta sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, atau kalau yang beragama Islam tentunya insya Allah kita akan membacakan surat Al-Fatihah untuk kejadian yang baru berlangsung minggu ini ya di Kanada, di mana salah satu keluarga ya 3 generasi di London, Ontario tewas ya karena suatu kriminalitas yang berbau Islamofobia. Jadi insya Allah kita akan mengeningkan cipta sejenak, membaca surah Al-Fatihah dan juga mendoakan agar arwah yang mereka diterima Allah sebagai arwah syahid dan juga salah seorang putranya yang masih dalam kondisi kritis. Semoga diberikan kesehatan, disediakan juga diberikan bantuan oleh saudara-saudaranya insya Allah. Ini kita mulai Al-Fatihah. Jazakallahu khairan, ibu-ibu, bapak-bapak.
Insya Allah berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang telah disiapkan oleh Bapak Mukhlis yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Bapak Mukhlis Patahna. Bismillah. Maaf Ibu. Maaf Ibu, Bapak-Bapak, insya Allah Evan akan mulai lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Abdullah Agim Nastiar, yang kita kenal dengan Agim. Perlu saya informasikan kepada Agim bahwa Ketua Paguyuban Pasundan pertama adalah Dan Karunduan Ardi Winata. Jadi ini orang Makassar. Yang saya hormati Mr. Yuras Tiarwarman, kuasa usaha KBRI di Ottawa. Yang saya hormati Ida Rofiko, Ketua KKSS Kanada, Ketua BPLN Kanada, yang luar biasa baru setahun dilantik sudah melakukan gerakan-gerakan menggerakkan KKSS khususnya di Kanada. Pada momentum yang berbahagia ini, kami Ketua Umum KKSS mengucapkan wasiyamana wasiyamakum taqabbalallah minna wa minkum. Kita mengambil tema pada halal bihalal ini adalah bagaimana meningkatkan keimanan kita dan menjaga memelihara ukhuwah Islamiyah di rantau. KKSS memang adalah organisasi rantau di mana anggotanya seluruh orang KKSS, orang Sulawesi Selatan yang keluar dari Sulawesi Selatan otomatis yang menjadi anggotanya. Dan kita telah mendata bahwa ada sebanyak ada di New York kemarin juga melakukan halal bihalal, Pilar juga melakukan halal bihalal, ada di Perth Australia juga melakukan halal bihalal. Semuanya melakukan halal bihalal. Itu artinya KKSS ini menjadi wadah kita semuanya, menjadi rumah besar kita semua di rantau untuk bagaimana bermanfaat buat warga kita khususnya dan masyarakat kita di sekelilingnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau kepada seluruh anggota KKSS khususnya di Ottawa. Salah satu juga tujuan KKSS didirikan adalah bagaimana mengingatkan kampung halaman kita di Sulawesi Selatan. Saya sangat memberikan apresiasi kepada KKSS Ottawa yang baru-baru ini kita ada musibah di Mamuju. Mereka secara gotong royong mengumpulkan dana dan mengirimkan sejumlah uang luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran.
Pada kesempatan yang berbahagia juga ini saya ingin menghimbau kita bagaimana KSS menjaga nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan, peradaban Sulawesi Selatan. Satunya kata dengan perbuatan, taro adat taro gaul. Itu juga sejalan dengan Islam. Dalam surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu katakan yang kamu tidak kerjakan? Jadi di dalamnya taro adat taro gaul, satunya kata dengan perbuatan. Dan juga dalam Islam, kenapa kamu katakan yang tidak kamu kerjakan? Di sini mengandung arti dan makna adalah kejujuran. Macan nama lempu, dia pintar dan jujur. Nah, inilah yang dibutuhkan zaman kapanpun. Dia pintar secara intelektual, banyak sekali profesor kita, doktor kita. Dia pintar secara emosional, pintar secara spiritual. Ini luar biasa. Inilah yang kita bangun di rantau ini. Dimanapun profesi kita mencoba bersilaturahmi, meningkatkan silaturahmi kita semakin dipererat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf apabila tadi suaranya tidak terdengar. Ya, kelihatannya kalau dari setup-nya sih sudah terdengar, tapi insya Allah selanjutnya tidak terjadi kesulitan lagi. Ya, apabila yang tadi suaranya tidak terdengar seperti dilaporkan oleh Pak Bruce. Oke, berikutnya Bapak Arman Zakaria dari KBRI, kami persilahkan. Terima kasih Pak Irfan, Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dan menjalin silaturahmi walaupun secara online. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Masih dalam suasana bulan Syawal, kami menyambut baik inisiatif penyelenggaraan kegiatan halal bihalal oleh KKSS ini. Mewakili seluruh staf dan keluarga besar KBRI Ottawa, kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kepada seluruh peserta kegiatan ini, khususnya masyarakat Indonesia di Kanada. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan KSS di Kanada, khususnya Bu Ida Rafika, yang telah menjadi inisiator dari kegiatan ini. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada para co-organizer, Pengajian Calgary, Toko Indonesia, Irsad Global, Islamic Relief Canada, The Sibling Plus, dan Falcon Travel. Tema pertemuan kita kali ini yang membahas mengenai iman dan ukhuwah Islamiyah di rantau, juga merupakan sesuatu yang sangat relevan pada masa sekarang ini. Saat ini kita masih di tengah-tengah suasana pandemi. Walaupun vaksin telah ditemukan, dan sebagian dari kita sudah mendapat vaksin baik dosis pertama maupun sudah dosis kedua, tapi dampak dari pandemi ini, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya masih akan terus kerasa untuk jangka waktu ke depan ini. Dalam suasana seperti ini, kita menyadari bahwa bekal iman, kekuatan mental, dan kerukunan sesama manusia, silaturahmi, dan saling membantu, justru menggerakkan modal sosial yang semakin penting. Berbicara tentang silaturahmi dan ukhuwah, apa yang kita saksikan pada penyelenggaraan kegiatan ini adalah satu contoh konkret dari kedua hal tersebut. Satu kelompok sebagai inisiator, dan kelompok-kelompok lainnya memberikan dukungan. Model sinergi dan kolaborasi dilakukan oleh berbagai organisasi dan elemen masyarakat lintas sektor seperti ini adalah hal yang sangat positif dan perlu didorong untuk terus dikembangkan. Perasaan tentang persatuan dan ukhuwah tadi juga tercermin dari penyelenggaraan Moment of Silence yang tadi telah kita lakukan bersama untuk mengenang tragedi di London, Ontario. Tentunya kita bersama semua sedih, prihatin, khawatir, dan juga marah mengetahui kegiatan tersebut.
Doa kita bersama agar para korban hate crime terhadap Muslim tersebut mendapatkan tempat layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kepada pelaku tindak kejahatan tersebut diberikan hukuman yang layak dan adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kanada ini. Ulasan lebih mendalam mengenai iman, ukhuwah, serta silaturahmi tentunya akan kita dengarkan dari Kiai Haji Abdullah bin Nastiar nanti. Nah, makanya oleh karena itu nanti kita bersama mendengarkan dan mendalami isi pesan dari beliau. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's been impacted by this, that is suffering from this tragedy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita masuk kepada acara berikutnya. Irfan akan memutarkan video dari beberapa sponsor dan juga akan dilanjutkan dengan video atau program yang khusus dari Islamic Relief. Sementara ini video dari sponsor kami. Maaf kalau tidak terdengar suaranya, nanti disampaikan ya. Tadi sepertinya ada yang bisa mendengar, ada yang juga tidak bisa mendengar. Sebentar, Irfan double check lagi. Bismillah. Saya Lisa yang lahir dan besar di Makassar tapi berdarah Bugis Madura. Saat ini berdomisili di Toronto, Kanada sejak 18 tahun yang lalu. Mungkin karena berdarah Bugis yang membuat saya lebih suka berdagang dibandingkan bekerja dengan orang lain. Online shop The Sibling Plus yang saya dirikan dengan adik saya di Jakarta sejak tahun 2014 berawal dari kecintaan kami berdua dengan handbag dan aksesoris. Akhirnya kami berinisiatif membuat online shop ini. Alhamdulillah customer kami makin bertambah banyak. Selain end user, kita juga melayani beberapa reseller di Indonesia. Pakawarui Madecenge, Sapai Madecenge, Pugau I Madecenge, Madeceng tu Polena. Jadi silahkan Ki berbelanja di toko Sibling Plus supaya baru si tasta na baru toi penampilan tak. Terima kasih untuk KKSS yang sudah mengundang The Sibling Plus untuk berpartisipasi dalam acara halal bihalal ini. Uparono Madeceng, salamat. Abdul Rahman, Indonesian Agriculture Quarantine. I am very grateful to participate in the Irshad English course. The material and engaging and presented very professionally. Often, we didn't even realize that we were learning grammar. Additionally, we have a variety
tools such as presentation skill in English and exposure to academic papers and formal writing style. So, we have a range of vocabulary according to student needs. I encourage government officers and people in business who deals with document in English in daily job to take part in this program. Bravo, Irsad Global. Demikian Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, presentasi dari para sponsor kita. Insya Allah acara selanjutnya adalah speech dari Brother Yazan. So Brother Yazan, this is your slot to give a quick speech regarding the Islamic Relief Canada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for inviting us and also accepting our sponsorship. Thank you to all KKSS members and the volunteers for organizing this really nice Ilm conference and virtual conference. I really ask Allah to bless you all and make this sadaqah jariyah or sadaqah in your rewards, inshallah. I won't take much of your time today. We have a small program. Alhamdulillah, we're sponsoring the event, and inshallah we have a small charitable program. It's just gonna take a couple of minutes. First, my name is Yazan Nasruddin. I'm the regional manager of Islamic Relief in the capital, Ottawa, and we have been a humanitarian organization, one of the oldest in the West since 1984. We've been helping the poor and needy all over the world. We're helping our brothers and sisters from North Africa to all the way to Indonesia, and of course to going through hot areas like Palestine, like Syria, like Yemen. Alhamdulillah, we did a lot with the support of Allah first, and then you, the nice donors like you. So today, inshallah, I'm gonna play a small video about Islamic Relief now. And after that, we will have a small intervention from our Islamic Relief Indonesia office, Brother Dirji, inshallah. And then Sister Ida will talk about our work in Palestine and the importance of taking care of the orphans, inshallah. So I won't take more of your time. I know we're running short in time. So Bismillah, if you can, inshallah, play the About Us video, inshallah. Yeah, I will do the... I will do the sharing. Right. Give me a moment. While I'm going into this to the YouTube, mashallah, we have a very big participation today. We actually have 100 participants, and looks like we are actually at the top of the number of the participants. So just to let you know that we also stream this in our YouTube channel. Yeah. That's as far as I can, I think, suggest at the moment. Yeah, regard to the number of participants. Oh hey, Slams! My name is Arshia. Welcome to our About Us video. At Islamic Relief, our goal is to save lives and build better futures across the world. We're motivated to go above and beyond in our work every day. We have staff and volunteer teams all across Canada, from Nova Scotia to Quebec, from Alberta to British Columbia. They're committed to making a world of a difference. And it's why people like Trevor Noah, Malala, and our very own Justin Trudeau have recognized and supported the impact that you've made. We've done over 300 projects in over 40 countries. Inspired by faith, we don't only serve Muslims, we serve everyone in need, regardless of gender, orientation, race, or religion. We're the first on the ground when responding to world calamities and emergencies. Or one-to-one sponsorship that helps orphans build the future they deserve. We've introduced microfinance projects that help empower women to build their own businesses.
In Canada, we also focus on reconciliation between Indigenous communities. We use innovative ways to achieve long-term sustainability, like solar-powered irrigation. Our projects have touched the lives of over 30 million people, and it's all because of you. This is why we keep you looped in and involved. Through reports, emails, and events, your trust is important to us, and together, we can answer the call. Now that you know a little bit more about us, keep watching because we got a lot of work to do. Okay, next up is Bapak Nanang Kiria dari Islamic Relief Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Minal aidin wal faizin, lebih halal untuk semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Ibu Ida yang kami hormati, Bapak Irfan, Brother Yazan, thank you very much for inviting Islamic Relief Indonesia for this event. Dan yang terutama yang kami hormati adalah dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kanada, tentunya juga adalah bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus serta anggota dari kerukunan keluarga besar Sulawesi Selatan yang kami hormati serta undangan semuanya. Bapak Ibu sekalian, Pak Irfan, mohon izin minta waktunya untuk memberikan presentasi. Apakah PowerPoint-nya sudah siap, Pak Irfan? Pak Irfan? Sudah siap, Pak, insya Allah. Baik, terima kasih. Pak, insya Allah kita akan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Kami Islamic Relief Indonesia adalah bagian dari keluarga besar Islamic Relief Dunia yang berpusat di Inggris. Kerja Islamic Relief di seluruh dunia, dan salah satunya adalah Indonesia. Mohon izin serba sedikit kami sampaikan tentang Islamic Relief Indonesia. Lanjut, Pak. Ya, Islamic Relief Indonesia itu masuk ke Indonesia tahun 1999 manakala ada krisis ekonomi melanda di negara kita. Slide sebelumnya, Pak Irfan. Dan keberadaan Islamic Relief ini dikarenakan Indonesia itu adalah negara yang sangat. Slide yang pertama, Pak Irfan. Slide pertama, mohon izin. Yang ini, Pak? Itu adalah slide yang pertama, Pak. Ah, ini dia. Oh, yang terima kasih. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa ya, oke. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan begitu banyak bencana. Tercatat pada tahun 2020 ada 2.291 bencana, ini berdasarkan data dari BNPB. Terakhir, bencana yang besar itu terjadi di Mamuju, dan sebelumnya ada juga di tempat-tempat lain. Dan yang paling baru adalah di NTT. Bapak Ibu sekalian, selain karena ada bencana, Islamic Relief juga memperhatikan tingkat kemiskinan. Kita masih lumayan tinggi tingkat kemiskinannya, masih ada 27 juta orang. Ini setidak-tidaknya data terbaru yang kami dapat di tahun 2020. Dan kemudian juga ada 4,4 juta anak yatim. Ini berdasarkan data dari UNICEF yang kami dapat. Lanjut, Pak. Berdasarkan ada 7 sektor atau 7 bidang. Yang pertama adalah pengurangan risiko bencana dan melalui respon bencana itu sendiri. Kemudian ada kegiatan mata pencaharian, peningkatan penghidupan masyarakat, kemudian air bersih dan sanitasi, serta perumahan atau penghunian. Kemudian ada kesehatan dan gizi. Dari 4 bidang ini, kita lihat masing-masing nilai value dari kegiatan yang kami lakukan
Itu secara keseluruhan lakukan. Berikutnya, slide berikutnya Pak Irfan. Mohon izin Pak, slide berikutnya. Ya. Ya. Ada kegiatan climate change juga, perubahan iklim, baik itu kegiatan adaptasi maupun juga mitigasinya. Kemudian ada kegiatan seasonal adalah kegiatan biasa yang bersangkutan dengan hari-hari besar Islam, yakni pada bulan Ramadan dan pada Idul Adha. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pendidikan dan orphan sponsorship. Dari total biaya yang kami investasikan di Indonesia selama 2 tahun ini sebanyak 90 miliar kurang lebih. Sementara dari total biaya itu kami alhamdulillah dapat menjangkau para pemegang hak atau para penerima manfaat itu sekitar 59.000 keliruan dari kegiatan sponsorship program sampai 24 miliar. Sponsorship program adalah kegiatan untuk mendukung kesehatan, pendidikan, dan anak-anak yatim piatu. Lanjut Pak Irfan. Kalau tidak salah selanjutnya video, Pak. Mohon izin Pak Irfan, dilanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk melihat video kita.
Saya Camat Tapalang, Firdaus Wahid, menyampaikan terima kasih banyak kepada Islamic Relief atas bantuannya kepada warga kami, membantu warga kami membangun rumah, bantuan rumah, membangun sarana-sarana sanitasi yang ada di Desa Mekata. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali sama Islamic Relief yang telah membantu kami melalui pelatihan-pelatihan. Bantuan yang diberikan dari Islamic Relief tetap berjalan. Membantu kami tidak memandang bulu suku apapun. Bermanfaat sekali untuk orang-orang di sini. Terima kasih ya, perlu saya sampaikan ke Islamic Relief yang pada sore hari ini telah tiba di Larantuka atau Flores Timur, khususnya di utara timur ya. Islamic Relief hadir di tengah-tengah umat. Semoga sukses dan Islamic Relief memang is the best. Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas kerja-kerja kami di Indonesia. Mohon izin masih ada halaman berikutnya Pak Irfan. Mudah-mudahan masih ada waktu 2 atau 2 menit barangkali. Ini mungkin terkait Pak Nana, dengan karena Agim udah ada di tengah-tengah kita, mungkin dipersingkat. Tepat Siap, Bu. jam 10 sekarang ini beliau sudah harus memulai. Gak apa-apa, seleluasanya aja, Siap, Mangga. Sebentar ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, insya Allah 2 menit maksimal Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat pada tayangan terakhir itu ada kegiatan yang disebut dengan Orphan Sponsorship Program. Alhamdulillah dari Kanada, Islamic Relief Kanada, yang tentunya para supporternya adalah termasuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terhormat dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Ini bisa kami laporkan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan tersebut. Boleh slide berikutnya Pak Irfan? Jadi dari 2, Orphan, mudah-mudahan datanya ini tidak keliru, Islamic Relief itu mensponsori sekitar 1.300 anak, dan alhamdulillah dari Kanada lumayan jumlahnya, ada bisa kita lihat di sini. Namun jumlah sponsorship dari Kanada pada saat ini itu lumayan menurun sejak tahun 2020, yang tadinya sempat peak mencapai 82 anak pada 1 tahun kurun waktu. Itu menurun
pada tahun 2021 ini. Mungkin karena satu dan lain hal yang kita tahu bersama. 300-an anak yang disponsor oleh Kanada begitu ya. Dan sponsorship ini sifatnya mulai dari anak-anak umur 1 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini ada anak umur 1 tahun, ada jumlahnya 1 orang di sini sampai anak umur 23 tahun. Umur 23 tahun biasanya kita support untuk anak-anak yang memang melanjutkan ke tempat ke pendidikan berikutnya, yakni ke jenjang pendidikan tinggi. Silahkan lanjut Pak Ivan. Ya Pak. Mohon izin Pak Ivan lanjut, teman. Sukses story lanjut, oke. Ya, ini tadi kita sudah, ya sudah. Ini kita sudah dengar tadi ceritanya, ada anak-anak yang alhamdulillah sukses. Bisa dibayangkan bahwa beberapa anak itu kalau misalkan tidak ada support dari Bapak Ibu sekalian, mungkin akan berhenti sekolahnya. Tapi alhamdulillah Indonesia sekarang sekolah sebenarnya sudah gratis, sehingga support dari kita selain untuk biaya-biaya lainnya dari biaya SPP, tapi juga untuk kegiatan ini kemudian kami juga mengembangkan satu alternatif yang disebut dengan Alternative Livelihood for Orphan Family. Jadi ada kegiatan di sini kita lihat ada budidaya madu trigona yang kita kenalkan kepada ibu-ibu para pengasuh dari anak-anak yatim ini. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini madu trigonanya akan kita bagikan sebagai souvenir begitu. Lanjut Pak. Barangkali hanya itu Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan yang paling utama kami dari atas musibah yang terjadi di Kanada pada hari ini, pada saat ini mudah-mudahan keluarga yang terkena musibah tabah menghadapi dan juga kawan-kawan yang ada di luar negeri dapat ikhlas serta sabar menghadapinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana, ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang ingin lebih jauh mengenal program Orphan Sponsorship dari Islamic Relief, barusan Brother Yazan put a link in our chat for everyone regarding the link to the Islamic Relief Orphan Program. So do visit that program and help our children, in Indonesia with this Orphan Sponsorship Program, insyaAllah. Oke, baik. Dengan demikian kita insyaAllah akan memasuki acara berikutnya. Sudah dilihat Kang AA sudah juga hadir. Oke. Assalamualaikum Kang AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup AA game aja. Kalau Kang itu jadi double. Oh gitu. Kang itu AA juga ya. AA juga ya, jadi double. Oke. Ya. Ini di Ottawa, di mana ini? Ini sebetulnya seluruh Kanada. Jadi ada dari Ottawa, dari Toronto, kemudian dari Calgary, dari Edmonton, Montreal, juga Vancouver. Ya. Dulu terakhir di Vancouver tahun berapa ya? Itu 2012. 2012. Atau nggak tahu kalau setelah itu datang lagi. Tapi dulu ke Calgary, AA tahun 2012. Irfan ingat? Oh, 2012. Wah, long time ago ya. Masya Allah. Ya. Oke, jazakallah khairan telah bersedia untuk mengisi dan memberikan tausiah pada acara halal bihalal. Sebelum dimulai, karena kapasitas pesertanya ya, jadi mohon diinformasikan acara ini juga bisa dilihat melalui Facebook page dan juga YouTube page-nya Pengajian Calgary, dan insya Allah kami akan monitor pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ, dan juga selama memberikan tausiahnya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat box di Zoom ini juga insya Allah. Demikian, jadi insya Allah mungkin AA bisa memberikan tausiahnya selama 25 menit. Insya Allah diikuti dengan 25 menit pertanyaan, tanya jawab, insya Allah, dan ditutup dengan doa sekitar 5 menit dari AA.
Jazakallah khairan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha menyaksikan segalanya. Dialah Allah satu-satunya yang menguasai segala kejadian. Pertemuan ini pun bisa terjadi dengan izinnya. Semoga selain Allah mengizinkan, tapi Allah juga meridhoi, sehingga pertemuan ini membawa manfaat bagi dunia, bagi akhirat, bagi diri, bagi yang lain. Dan semoga Allah yang Maha tahu segala isi hati, membuka hati kita agar menjadi hati yang yakin kepada Allah, dan membimbing kita agar umur yang tersisa ini bisa lurus di jalan yang Allah sukai apapun yang terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Manusia pasti pingin 3 hal: 1 bahagia, 2 mulia, 3 selamat, minimal ini. Manusia bekerja, berbuat banyak untuk mencapai 3 hal ini: kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Tidak ada yang tidak ingin bahagia, tidak ada yang ingin hina, dan tidak ada yang ingin celaka. Dari mana datangnya 3 hal ini? Ini tergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau tadi judulnya tentang membangun keimanan, ya begitulah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaita dzalik li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya baik, dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, sehat, sakit, lapang, sempit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dipuji, dicaci, sama-sama itu. Sama-sama bisa menjadi kebaikan kalau bisa menyikapinya dengan tepat. Jikalau dia diberikan karunia, syakar, dia bersyukur, fakana khairulah, maka itu baik baginya. Dan jika dia diberikan kemudaratan, sabar, dia bersabar, fakana khairulah, itu pun baik baginya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita kalau ingin bahagia, ingin mulia, ingin dicintai Allah, kuncinya adalah tergantung tingkat yakin. Makin yakin ke Allah, itu makin tenang. Misalkan seperti ini ya, bahwa orang itu banyak stres, banyak galau, banyak gelisah karena terlalu terdominasi hatinya, terlalu banyak, terlalu sering hatinya diisi oleh selain Allah. Jadi capek itu. Makin kita ingat kepada selain Allah secara konsisten dan lupa ke Allahnya, maka dia akan gelisah. Mengapa? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan camkanlah, ingatlah, hanya bidzikrillah, dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Oleh karena itulah orang-orang yang diberi nikmat, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi kalau kurang ingat Allah, dia tidak bisa menikmati. Demikian pula kalau diberikan cobaan, fitnah, ujian, dan berbagai, kalau tidak ingat Allah, dia tidak akan jadi kebaikan.
Maka Bapak Ibu minimal sekali kita paham dua ilmu ini nih. Ilmu syukur dan ilmu sabar. Nah, ilmu syukur dulu ya. Karena ini berkaitan dengan keimanan. Jadi sebetulnya semua nikmat yang Allah berikan itu belum bisa kita nikmati dengan baik kecuali kalau kita punya syukur. Jadi kalau orang menderita itu pasti bukan kurang karunia. Orang menderita itu kurang bersyukur. Mengapa? Karena karunia Allah ini sangat banyak dan melimpah ruah setiap saat. Kita jadi orang, tidak jadi batu, bisa berpikir, bisa berkedip, bisa mendengar, bisa bernafas gratis, jantung berdetak, paru-paru kembang kempis, wah semua triliunan sel pada tubuh kita semua bisa berfungsi. Ini nikmat, tapi jarang orang mensyukuri, jarang orang bersyukur bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernafas, bisa merasa, bisa duduk, jarang itu. Lebih sibuk dengan keinginan-keinginan yang belum ada, hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, jadi capek hidup ini. Nah, berikut ini supaya kita disukai Allah dengan syukur ada 5 kiatnya. 1, orang syukur tuh hatinya tuh yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi orang yang yakin semua nikmat dari Allah, maka dia sadar bahwa semua yang ada itu karunia Allah, dan kalau dia berkeinginan juga mintanya ke Allah. Karena Allah lah yang menguasai, memiliki, menggenggam segalanya. Hatinya yakin Allah. Jadi selain Allah itu hanya jalan, bukan sumber. Nah, terjadinya kegelisahan itu kalau kita menganggap ada pemberi karunia selain Allah. Sehingga kita sangat bergantung, berharap kepada selain Allah, dan itu pasti gelisah. Yang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dikagumi. Pokoknya kalau sudah di-nya ke makhluk, pasti gelisah. Silakan saja periksa di hati masing-masing. Kalau hatinya sudah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin disayangi, ingin dicintai, ingin diberi makhluk, udah pasti gelisah. Tapi kalau ingin disayang Allah, ingin dipuji Allah, ingin diberi oleh Allah, di-nya ke Allah, itu tenang. Makanya ke makhluk itu ingin memberi, ingin menyayangi, ingin ke makhluk. Tapi kalau di, itu dari Allah. Yang kedua, afdhalu doa alhamdulillah. Yang kedua, orang bersyukur tulisannya tuh selalu memuji Allah. Ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sehat alhamdulillah, sakit juga alhamdulillah. Kenapa sakit alhamdulillah? Ya seperti sakit gigi, yang sakitnya sabar, tapi yang tidak sakitnya kan lebih banyak, ya kan? Ada orang menghina, orang yang baik ke kita juga banyak. Nah, orang-orang yang bersyukur itu dia bisa melihat lebih banyak karunia yang Allah beri dibanding dengan kesusahan yang terjadi, karena memang takdir kesulitan itu selalu lebih sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Alhamdulillah bisa nafas, alhamdulillah suatu saat ban meletus, alhamdulillah bisa berbagi rezeki ke tukang tambal ban, beli duren busuk, ternyata alhamdulillah kita sudah meringankan beban tukang duren. Begitulah ya, di dalam segala kejadian itu banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, tapi sayang, banyak orang yang tidak melakukan hal ini. Kecewa, sedih, sakit hati. Padahal di balik kepahitan pun banyak nikmat ya. Ada seorang ibu, anaknya koma. Ini kisah nyata ya. Dokter Asep, dokter bedah itu menceritakan. Kok sehat terus ada kejadian terus koma.
Lalu bapak suami istri ini selalu alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kenapa Bu? Anak sakit, alhamdulillah. Ya sakitnya innalillah, tapi kan anak saya masih hidup. Alhamdulillah. Itu bersyukur masih hidup walaupun tidak bisa bergerak. Suatu saat jarinya bergerak, alhamdulillah. Tapi kan badannya nggak bergerak, nggak apa-apa. Kami mensyukuri jarinya yang bisa bergerak. Lama-lama matanya kebuka, alhamdulillah walaupun belum bisa bicara. Tapi ini masih diam aja, nggak bergerak, hanya baru mata. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, matanya terbuka. Dan dengan bersyukur itu terus bertubi-tubi nanya. Jadi sehat anak ini. Sampai dokter ini mengatakan, ini kisah nyata ya. Wah ini menakjubkan, padahal ini anak ini betul-betul kritis, tetapi orang tuanya selalu bersyukur terhadap sekecil apapun yang Allah berikan, dan Allah beri jalan anak ini kembali pulih sesudah lewat pengobatan, tetapi pengobatan ini jauh lebih dimudahkan Allah. Yang ketiga adalah asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang tahu terima kasih kepada yang jadi jalan nikmat ya. Orang tua jadi jalan kita lahir, berbakti ke orang tua. Oh itu termasuk syukur tuh, pasti datang nikmat. Tapi kalau anak tidak tahu bakti ke orang tua, durhaka, itu pasti hidupnya tidak akan berkah. Pasti itu, karena dia kufur nikmat. Ke guru yang jadi jalan ilmu, dia khidmat, dia hormat, itu ilmunya berkah. Ke siapapun yang jadi jalan ilmu, jalan rezeki, jalan kebaikan, terima kasih, balas budi. Nah itu makin kita tahu terima kasih, makin kita dianggap ahli syukur, makin ditambah karunia-Nya. Makanya orang-orang yang tidak tahu terima kasih susah hidupnya, tidak akan bisa bahagia ya. Orang yang senang lihat tidak suka melihat kebaikan orang repot. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Punya kening, banyak aja sujud, coba banyak sholat dengan baik, pasti hidup ini jauh lebih tenang, pikiran lebih jernih, hati lebih kalem ya. Kenapa kok? Ya karena memang kening ini pasangannya sujud. Mata sering baca Al-Quran, coba saja walaupun belum paham, pasti enak kalau ikhlas melakukannya ya. Mendengar ya, dengarkan saja ayat-ayat Allah. Telinga ini kalau pakai mendengarkan nama Allah, ayat Allah, itu beda rasanya dengan dengar apapun yang lain-lain. Dr. Masaru Emoto dari Jepang itu mengadakan penelitian terhadap molekul molekul air. Ternyata air itu akan berubah menjadi kristal yang sangat indah. Apalagi sesudah diperdengarkan Al-Quran. Indah sekali. Dan 70% tubuh kita ini adalah cairan. Makanya jangan heran orang-orang yang sering mendengar murotal Quran, asma Allah gitu ya, jauh lebih tenang. Pasti sel-selnya itu akan lebih. Jangankan yang Islam, non-Islam saja diperdengarkan Quran itu mendapatkan hasil penelitiannya, mereka merasa jauh lebih tenang. Karena memang demikian. Makanya telinga kalau senang dengar pengajian, senang dengar ada nasihat, senang dengar Al-Quran, asma Allah, tenang. Karena itu syukur. Mulut, coba mulut, banyak istighfar, banyak berdoa, banyak munajat, banyak zikrullah, pasti enak, tenang. Tenang hidup ini. Dibanding dengan yang banyak ngobrol, yang segala dibahas, tapi Allahnya enggak. Demikianlah punya harta, banyak sedekah tuh bikin tenang. Ini kemarin ada seseorang yang hidupnya tuh galau. Aduh Pak, gimana saya galau terus ya. Oh cobalah istighfar dan sedekah, coba. Dia ngirim lagi WA, alhamdulillah sekarang itu setiap kali saya galau, saya terus aja sedekah, nyenengin orang lain. Hilang galau saya, memang begitu. Karena wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong.
Jadi salah satu pertolongan Allah yang mahal adalah hati dibuat tenang ya. Karena tenang yang asli itu tidak bisa dengan rekayasa, hanya dengan ketaatan, zikrullah lah yang membuat hati ini tenang. Makanya Masya Allah, kalau punya harta senang, berbagi senang, sedekah itu kalau ikhlas bikin bahagia. Dapat hasil penelitian dari, aduh maaf ya, jadi dia punya uang, beberapa orang punya uang, sibuk dengan uangnya beli barang-barang buat kesukaan pribadinya. Tapi ada juga yang punya uang, selain untuk dirinya dia sibuk sekali membelanjakan uangnya untuk menolong orang lain. Setelah dianalisa, mana kelompok yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah yang paling senang berbagi. Karena berbagi itu bagian dari syukur. Syukur kita diberikan keleluasaan, kelebihan, Masya Allah. Nah, maaf ya, bagi orang-orang yang jarang menggunakan karunia ini untuk mendekat ke Allah, agak sedikit bahagia. Karena ada yang kebuka sebentar ya. Oke, sudah. Oh, ini Abdurrahman. Oke, sudah ketutup sekarang. Baik, nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu, apapun juga, itu pasti sesuatu itu dari Allah. Maka gunakanlah untuk mendekat ke Allah, maka akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Karena nikmat itu belum jadi apa-apa. Baru cobaan, harta, gelar, pangkat, coba itu baru cobaan. Tapi ketika disyukuri, jadilah nikmat yang sesungguhnya dan bisa mengundang nikmat lainnya. Waktu kita sangat terbatas, saat tidak bisa bercerita banyak nih tentang hal-hal lain, baru 1 poin syukur. Yang kedua, kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai', sedikit saja ya ujian hidup ini. Sedikit yang berupa takut, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika terjadi sesuatu, pikirannya, hatinya, lisannya tidak kemana-mana selain ke Allah. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Makanya orang-orang yang sabar itu tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya merasa adalah milik Allah. Kita ini tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan, tidak punya ilmu kecuali Allah yang memberikan percikan ilmu, tidak punya harta apapun, tidak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah sejenak. Orang-orang yang sabar adalah orang yang paling bisa menahan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri. Sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar dalam taat kepada Allah, harus sabar. Kalau tidak, malas taat itu. Dan kalaupun taat tidak sempurna, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, pasti banyak godaan dalam bentuk apapun. Nah, orang yang sabar itu adalah bisa menahan diri. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Karena hidup ini pasti ada musibahnya ya. Nah, kata kuncinya adalah kejadian apapun harus langsung ingat kepada Allah. Makin delay, makin lama kembali ke Allahnya, ingat COVID terus. Nggak ingat Allah yang menciptakan virus COVID ini, maka akan gelisah. Ingat ke suami, ingat ke istri, terus nggak ingat ke Allah yang menciptakan, pasti akan gelisah. Ingat ke anak juga gitu. Ingat apapun, kalau delay, lama kembali ke Allahnya, maka itu pasti akan membuat gelisah. Gelisah di sini adalah alarm dari Allah. Bahwa kita lupa ke Allah, maka Allah memberikan alarm gelisah. Supaya apa? Supaya segera kembali ingat kepada Allah. Nah, ibu bapak yang baik, orang yang sabar itu adalah orang yang ketika kejadian kembali ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti Allah akan menurunkan, karena fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu.
makin kita ingat Allah, Allah tahu kita ingat kepadanya, Allah tahu kita menyebut namanya, nanti Allah turunkan sakinah di hati kita. Ini tenang, pikiran dibuat jernih, nanti kita bisa menghadapi ujian hidup ini dalam bimbingan Allah, ya. Tapi kalau tidak ingat Allah, seperti orang masuk hutan sendirian, capek sekali. Tapi kalau kita ingat ke Allah, seperti masuk hutan, kita memasrahkan diri kepada pemilik hutan, penguasa hutan yang sangat baik, yang akan memandu kita melewati hutan belantara ini dan memberitahu apa yang perlu kita bawa, yang tidak perlu kita bawa, dan akan menjaga perjalanan di hutan ini. Kitanya akan ditunjuki jalan yang paling efektif, efisien, yang paling aman, dan akan dicukupi perbekalannya. Nah, bandingkan dengan orang yang masuk ke hutan, tidak mau dekat dengan pemilik hutan. Nah, itulah. Nah, kesabaran itu adalah dekat dengan pemilik hutan, sehingga kita dibimbing oleh Allah menghadapi persoalan apapun dalam keadaan hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kita akan ikhtiar yang terbimbing, yang efektif dan efisien sampai ke tujuan. Nah, baru 2 hal ini saja. Jadi kalau orang kuat iman itu diantaranya bisa dilihat dari kemampuan bersyukur dan bersabar. 25 menit sudah lewat, silakan. Jazakallah khairan. Sementara ini belum ada pertanyaan ditulis di Facebook ataupun di YouTube, ya. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang akan bertanya, insya Allah bisa dituliskan di chat box-nya Zoom ini ataupun di Facebook. Baik, kalau mendengarkan penjelasan AA tadi, memang semuanya berujung atau bermula dari tauhid, ya. Iya, itu Pak. Jadi masalah terbesar kita tuh kurang mengenal Allah, kurang yakin ke Allah, akibatnya kita berharapnya kepada selain Allah dan takutnya kepada selain Allah. Padahal segala-gala yang ada ini adalah ciptaan Allah, segala yang ada ini adalah milik Allah, segala yang ada ini ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izinnya, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izinnya. Jadi kita hidup setiap saat dalam pengurusan Allah, tapi kita nggak ingat ke Allah. Itulah sumber masalah terbesar dalam hidup kita. Terima kasih. Lupa ke Allah. Ya, silakan Mbak Yulini, ada pertanyaan, sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yulini, saya di Calgary. Saya ingin bertanya tentang, mungkin ini mewakili para sister di sini yang dengan kejadian pembunuhan, bukan pembunuhan ya, maksudnya 4 orang, tiga generasi dari 4 anggota keluarga yang meninggal karena Islamofobia. Nah, beberapa sister di sini yang saya tahu dari community Muslim di Calgary secara umum ya, itu ada beberapa yang khawatir, terus sampai ada yang menanggalkan hijabnya karena ketakutan, karena dia yang saya tahu dia selalu memakai angkutan umum karena khawatir, maka dia memutuskan untuk itu. Bagaimana menyikapi hal ini? Walaupun kita sebagai sesama sister di sini sudah memberikan semangat, walaupun kita tetap respect ya, itu keputusan dia, karena dia sendiri yang merasakan ketakutan. Kita cuma bisa membantu kalau misalnya mau ditemani berjalan, bisa dibantu dengan itu. Tapi bagaimana secara dari sisi Islam Al-Quran menyikapi itu dengan karena adanya kekhawatiran yang sepertinya berlebihan juga, tapi memang
kenyataannya di sini sangat berbeda dengan di Indonesia sana. Begitu. Sekarang di Begitu sana pertanyaan bagaimana, saya. Bu? Bukankah Kanada itu termasuk yang baik begitu penerimaannya terhadap Islam atau bagaimana? Itu baru dengar itu ada pembunuhan itu. Situasinya yang terbaru bagaimana? Coba lihat. Ini terjadi saat hari Minggu belum lama ini. Jadi ada 3 generasi keluarga. Jadi ada nenek, ibu, bapak, anak, 2 anak. Itu tiba-tiba ditabrak dengan Oh iya. Ya, itu beritanya saya pikir sudah ada di Ya, Indonesia ini juga. 3 hari yang lalu sudah masuk ini, Bu, ya. Iya. Pembunuhan Nah, satu itu jadi, bermotifkan kebencian agama. Baik. iya benar, Islamofobia. Jadi ya, saya mohon pencerahan, maksudnya motivasi dari Agim. Baik, Bu. Baik ya, saya akan coba. Ya, Rasulullah SAW bersabda begini, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang baik, mukmin yang kuat, ya, orang beriman yang kuat imannya di sini lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah imannya, walaupun pada keduanya ada kebaikan. Nah, ada lanjutannya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan janganlah kamu merasa lemah. Artinya kita harus menyempurnakan ikhtiar. Dalam situasi begini, kita harus menyempurnakan ikhtiar. Dan bersamaan dengan itu harus yakin dengan pertolongan Allah. Jadi misalkan menghindari daerah yang bahaya atau hal-hal yang bisa mengundang bahaya dan minta tolong kepada Allah. Pertanyaannya, perlukah sampai membuka hijabnya? Saya kira secara umum di Kanada mungkin tidak semasif bagaimana keadaan di Israel ya. Karena tidak di setiap tempat terjadi serangan itu dan tidak di setiap waktu, ini insidental. Maka pikir lebih sempurnakan apa yang Allah sukai, itu lebih baik, dan perkuat doa-doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena doa itu bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Memperbanyak sedekah. Jadi tidak cukup kita hanya menjauhi, enggak, harus ada wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, di antaranya dengan doa-doa, karena Allah tahu persis apa yang akan terjadi dan Allah pula yang menguasai setiap kejadian. Para penjahat itu pun ada dalam genggaman Allah ya. Tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Coba buka At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Buka Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum. Dan juga pada dirimu. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan yang sesuatu yang luput ya, kejadian yang tidak sesuai harapan, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Lalu bagaimana kalau kita terancam? Nah, kalau kita terancam, ini buka surat ini ya, maaf. Ada sebentar saya buka. Kullu yusibana illa ma kataballahu la kullu yusibana. Surat maaf ya. Kullu yusibana illa ma katabal. Surat At-Taubah ayat 51 ya. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana
huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali melainkan apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi sesudah sempurnakan ikhtiar ya, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi jadi masalah, yang bisa mengundang masalah, tapi pada saat yang sama kita harus yakin hanya Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang kuasa melindungi. Jangan sampai kita lupa kepada Allah yang menguasai. Ini ayat yang tadi itu. Kalau terancam, ayat yang tadi yang dibacakan, surat At-Taubah ayat 51. Ya, tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Lalu tidak boleh merasa lemah ya, perbanyak sedekah, perbanyak nolong orang, itu pun bisa mengubah takdir. Nanti kalau terjadi sesuatu, wa inna sobatu sayun, dan kalau terjadi sesuatu misalkan hilang dompet atau kejadian yang tidak diduga ya, tidak boleh mengatakan, duh coba kalau begini. Nggak boleh, tapi di hadisnya begitu. Kalau terjadi sesuatu, wala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Wah, kalau saya tidak begini, saya pasti begitu. Kalau saya begitu, pasti begini. Nggak bisa. Kalau sudah terjadi sesuatu, katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini adalah sudah takdir dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi saudara kita yang wafat itu pun sudah ketentuan Allah. Kalau kita lihat dari sisi keimanan ya, bahwa itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, bahwa beliau mereka insya Allah syahid, bisa masuk surga tanpa hisab, karena kalau tidak dalam berbuat kemungkaran ya, dibunuh oleh itu, semua orang pasti meninggal ya. Begitulah salah satu yang bisa disampaikan ya. Jadi tidak boleh berlebihan dalam ketakutan, tapi kita harus ingat Allah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, ini disampaikan melalui chat box mengenai qanaah. Qanaah itu mensyukuri apa yang ada, namun tidak dilarang mencari yang belum ada. Mohon diberikan penjelasan tentang makna ini. Izin minum ya. Bapak Ibu, tentang rezeki seperti yang tadi dikatakan, bahwa dunia ini tempat tinggal kita sekarang. Kita sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya. Ya, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di dunia yang bernyawa ini kecuali Allah yang sudah mencukupi rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya. Nah, makhluk itu beda-beda ya. Lalu apakah harus kerja keras? Tidak selalu. Tukang batu juga kerja keras, tetap ya rezeki segitu-gitunya ya. Yang paling penting rezeki itu berkah. Jadi bahagia itu bukan datang dari jumlah, tapi dari berkah namanya. Yang kita takuti itu bukan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keberkahan. Nah, supaya berkah itu dua kuncinya. Niatnya betul dalam bekerja, menjemput rezeki, dan caranya juga benar. Para koruptor itu tidak berkah. Makanya dia tidak pernah bisa bahagia dan pasti kelakuannya akan buruk. Para pemakan harta haram itu di darahnya mengalir itu darah yang haram, jadi pikirannya haram dan perbuatannya mudah haram. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur ya. Karena nikmatnya itu bukan pada adanya rezeki, tapi pada syukur. Nanti ada saatnya Allah menahan rezeki, bersabarlah. Ada saatnya Allah mengambil rezeki kita, karena harus dipindah sana, pindah sini, bayar ini, bayar itu, harus ridho. Nah, bagaimana dengan qanaah? Qanaah itu puas dengan apa yang ada, ya bagus. Tapi jangan puas dalam berbuat kebaikan. Jadi kita jemput rezeki yang lebih banyak lagi. Kalau untuk kita ya secukupnya aja. Tapi kan untuk sedekah, untuk nolong orang, untuk ngasih itu jangan pernah puas. Jadi jangan sampai qanaah kita membuat kita tidak aktif di dalam urusan dunia ini dan tidak maksimal dalam berbuat baik.
Jadi puas tuh untuk keperluan pribadi, tapi untuk beramal jangan puas. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Wardah Bima ya. Ini mengenai Al-Baqarah 152 153 yang sampaikan tadi, dan juga beberapa poin sabar tadi, dan juga yang tadi sampaikan. Tapi di sini mungkin disebutkan bagaimana ini mungkin ada typo ya, tapi melatih hati agar selalu bersabar, karena sebagai manusia memiliki keterbatasan atau tidak sabaran. Jadi mungkin lebih ke practical tipsnya bagaimana? Sabar, ya gini, intinya adalah memang harus ada pelatihannya ya. Kan tahu sabar belum tentu paham sabar. Seperti tahu kuda belum tentu paham kuda. Paham kuda belum tentu bisa berkuda. Betul tidak? Betul. Nah, ada tahapannya. Jadi pertama, tekad enggak nih jadi ahli sabar. Tidak semua orang punya tekad ahli sabar. Saya ingin jadi pribadi yang sabar. Ada yang waktu muda pemarah, udah menikah pemarah, udah pensiun pemarah, terus pemarah aja itu sampai tua tuh gagal ya jadi manusia sabarnya. Kenapa? Karena nggak ada tekad. Harus tekad. Saya bertekad menjadi ahli syukur dan ahli sabar. Nah, kalau udah ada tekad, yang kedua cari ilmunya. Karena semua pertolongan Allah itu lewat ilmu. Nah, belajar ilmu sabar. Ini ceramah ini derajatnya hanya sampai memotivasi, belum sampai membuat paham ya. Belajar sabar itu bagaimana, sabar taat bagaimana, makin tahu. Kemudian kalau sudah paham, yang ketiga riyadhah, latihan. Latihan menghadapi kejengkelan, latihan menghadapi kekecewaan. Nah, kalau tidak ada program latihan, itu tidak akan meningkat kemampuannya. Tapi kalau kita latihan, oh lagi dihina nih, oh latihan sabar. Oh kita tidak diterima kasihin nih, oh latihan ya. Kita sudah berbuat baik, malah ternyata tidak dihargai, malah diejek kebaikan kita, oh latihan menyikapi. Jadi harus ada program latihan. Yang keempat, doa ya. Allah yang membulak-balik hati. Tidak boleh kita mengabaikan doa, karena hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Dan yang kelima, carilah lingkungan, orang-orang, teman-teman, tim atau siapa yang punya visi yang sama untuk memperbaiki diri. Ya. Ya. Begitu Silakan. teorinya Maya. Ayo, kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa. Silakan selanjutnya Mbak Linda. Assalamualaikum, Mak. Tadi dijabarkan ada 3 mengenai sabar ya. Yang pertama yang saya dapat itu taat pada Allah. Sabar dalam taat, pada sabar Allah, ya. dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan 3 jenis sabar itu ya. Ya, satu lagi yang terakhir apa saya nggak dapat tuh. Sabar menghadapi musibah. Oh, musibah. Nah, pertanyaan saya gini, sabar taat kepada Allah. Mungkin salah satu contohnya tadi yang teman saya tanyakan, apakah kita harus buka jilbab menghadapi ini? Kita harus sabar menghadapi benar. Seperti ini kan. Terus Benar. kalau menjauhi maksiat itu sabar menjauhi maksiat, contohnya seperti apa tuh? Ya itu mata bisa berzina, melihat lelaki yang bukan muhrim, istri yang bukan muhrim, tayangan-tayangan yang memang tidak boleh dilihat ada. Apalagi katanya musim panas di sana. Waduh, bagi lelaki harus sabar, sabar menahan kemarahan. Itu kan bisa jadi maksiat tuh, marah tuh, jengkel. Sabar untuk menahan supaya tetap bisa jujur. Kadang-kadang ada peluang untuk tidak jujur. Banyak hal yang membuat kita bisa terjerumus dalam dosa, tapi dengan menahan diri kita tidak terjerumus, gitu. Sabar gosip, bergibah, orang ngomong ini, nah kita sabar menahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang diharamkan Allah. Gibah itu kan dosanya seperti memakan daging mayat saudara yang sudah mati, ya enggak? Dan itu sepasang yang bicara dengan yang mendengar sama dosanya kalau hatinya yang mengiyakan. Nah kalau ada orang yang begini, ya ini maksiat nih, kita harus sabar. Bagaimana? Ya kita tolak, nggak mau, saya nggak ngobrolin ini dosa, atau ya pergilah, maaf saya mau ke belakang gitu, belakang kan luas. Assalamualaikum saja gitu ya Kak. Ya. Iya, wah dosanya sama tuh. Oke. Ngobrol tidak gampang. Ya.
tadi ada yang follow up pertanyaan dari yang sebelumnya mengenai pelatihan sabar. Mungkin salah seorang Ini dari tim Rombon. AA bisa menuliskan di chatnya bagaimana kalau ada program-program bersama AA untuk melatih kesabaran. Mungkin bisa dikirim linknya di chat box ini oleh tim AA. Ya. Oh iya, iya. Ya, pertanyaan berikutnya ini Itu siapa? Romebon. Nah, dari tadi tuh udah ngacung. Ya, sebetulnya urutannya ada Ibu Dialinda Dahlan. Nanti setelah itu baru Bapak ini. Oh iya, silakan. Silakan Ibu Dialinda Dahlan. Ya, silakan. Saya cuma mau menambahkan, apakah ini termasuk sombong yang tadi yang pertanyaan dari Calgary yang bahwa kita sebagai wanita Muslim di Kanada, kalau saya cuma lillahi ta'ala aja, saya Muslim, saya di sini, kalau terjadi case seperti yang di London, karena saya tinggalnya di Quebec juga pernah ada kejadian ditembak di masjid, kalau saya cuma bilang begini, ya lillahi ta'ala aja, it's happen, it's happen. Gitu loh. Sabar menghadapinya. Ini termasuk sombong, karena buat saya kamu takut, nggak takut, pokoknya sepenting lillahi ta'ala, itu aja saya jawabannya. Karena apakah itu termasuk sombong atau gimana? Ya begini. Sombong itu definisinya apa? Disebut sombong itu cirinya dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Kalau tidak mau dikasih tahu, nah itu sombong. Dan menganggap orang lain lebih rendah, itu sombong. Jadi kalau bagaimana menghadapi semua ini, ya saya udah dapat ilmunya bahwa Allah yang maha melindungi, ya saya berusaha sekuat tenaga tetap bergantung kepada Allah. Nah itu tidak sombong karena tidak mendustakan kebenaran dan tidak meremehkan siapapun. Paling yang bahaya itu ujub, misalkan ujub itu merasa diri spesial. Kalau saya sih yakin aja Allah, tapi merasa dirinya menjadi paling yakin. Nah itu harus diwaspadai ya. Tetapi ya insya Allah karena saya dengar dari ilmunya bahwa musibah terjadi dengan izin Allah, saya berusaha memperbaiki diri dan saya berlindung ke Allah dan insya Allah semoga Allah memberikan yang terbaik buat saya. Nah, tidak merasa diri spesial maka aman, tidak meremehkan orang lain itu aman. Dan bagus kalau kita yakin seperti itu. Hanya ya hati-hatinya jangan sampai ujub namanya. Kalau ujub tuh merasa diri lebih dari yang lain. Begitulah. Ini lintasan hati saja, tapi bisa diatasi kalau sungguh-sungguh. Ya. Maksud saya tidak berpikir seperti itu hanya karena adanya case banyak di Kanada yang hate. Ya. Ya itu yang membuat saya pikir ya sudah lillahi ta'ala, yang penting niat saya baik, ya Allah lindungi saya dalam saya bekerja ataupun apapun. Ya. Itu aja bukan. Bagus. Kalau ini menjadi konsumsi pribadi, perkataan itu udah bagus ya. Hanya ketika disampaikan ke orang lain harus lebih hati-hati gitu. Ya. Berikutnya tadi Ibu Andi Rukmini jadi bertanya, tadi sudah angkat tangan, kalau tidak mungkin ke Pak Rom. Ya silakan. Mungkin Pak Rom dulu, nanti Ibu Rukmini, kalau Ibu Andi Rukmini kalau angkat tangan lagi. Oh sorry, ya, tadi Pak Rom. Pertanyaannya. Silakan Ibu. Apa tadi yang nanya apa ya? Assalamualaikum. Itu bagaimana kita misalnya kita kerja di kantor, gimana kita maksudnya action sama non muslim kita itu satu tapi tidak sama. Terus saya mau tanya juga misalnya berbohong kan nggak boleh, tapi kalau misalnya menghadapi kadang-kadang bos kan dia lagi di situ terus misalnya dia nggak mau, misalnya dia bilang klien bilangin saya lagi nggak di kantor gitu. Nah kan itu kan bohong gitu loh. Terus gimana kita menyikapinya? Itu kan bohong kan. Ini urusan Kanada ini banyak masalah Kanada ini. Coba bosnya suruh syahadat nggak boleh bohong gitu kata AA. Ya kadang-kadang ya paling kalau ini susah juga, paling bilang ya he's unavailable. Ada momen terus sering-seringan enggak, saya juga bingung apa saya harus ngikutin apa. Bilang ke bosnya, bos jangan bohong gitu bos.
It's hard for me. Saya ini bikin saya susah. Agama saya tidak membolehkan saya bohong. Please help me to do something. Ya, bicara sama bosnya. Siapa tahu bosnya dapat hidayah, ya kan? Amin. Insya Allah. Ya. Kan pernah dengar itu, pernah kejadian ada orang masuk Islam gara-gara beli bola golf. Udah dengar belum itu? Belum, Dia Pak. beli bola golf ini ya. Dia seorang yang menengah atas. Beli 2 lusin bola golf. Kemudian ditanya oleh ini saudara beli selusin 2 lusin. 2 lusin katanya ya. Padahal dia pikir, wah kenapa saya harus ngomong 2 lusin? Selusin aja kan dia nggak akan tahu. Nah, ada pergulatan. Bukankah saya ngomong selusin juga? Nah, pas ke kantornya dia ngomong ke karyawannya, ke temennya. Tadi ada begini, padahal kalau saya ngomong selusin aja, saya kan udah untung juga. Kalau kamu gimana? Kalau saya nggak pikir 2 kali, saya pasti ngomong 2 lusin, karena saya tidak boleh berbohong. Loh, kata siapa? Ya agama saya melarang saya berbohong. Agama kamu apa? Islam. Dalam Islam tidak ada bohong. Waduh, langsung belajar Islam dan dia syahadat tuh sekian waktu. Sesudah mengetahui, siapa tahu tuh bosnya jadi Islam gara-gara diajarin karyawan jangan bohong. Ya. Iya. Oke, silakan Pak Ya. Rum. Jadi gini Bu, orang-orang sorry. yang non-Islam itu adalah hamba Allah juga. Mereka belum dapat hidayah. Jadi kita tidak boleh melihat mereka tuh gimana, tapi oh saya sudah dapat hidayah dengan pertolongan Allah. Mereka adalah juga hamba Allah yang belum dapat. Mudah-mudahan saya menjadi jalan, mereka paham indahnya Islam. Mudah-mudahan mereka jadi jalan, bisa mengerti bagaimana hidup bahagia dengan Islam. Nah, jadi dengan hati seperti itu, melihat mereka tuh insya Allah besar harapan mereka jadi dapat kebaikan dan kita bisa semakin jadi termotivasi jadi contoh ya. Insya Allah. Oke. Silakan. Rum. Saya mah ngomong Indonesia, ada banyak orang Islamnya. Silakan Pak Rom. Ini namanya James Bond, Rom Bond. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya dari wabarakatuh. Vancouver. Masih ingat dulu Agim ke Vancouver. Iya, Masya Ya, Allah. nginep di rumah Terry ini sama Mas Indra ya. Iya, Masya Allah. Masih di sana, Mas Indra? Masih. Masya Allah. Wah, mukanya sama aja nih kayaknya. Ini nggak Saya berubah. sekarang Makin getting muda, old. Sudah mau 60 tahun sekarang nih. Oh, Masya Allah. Oke, langsung aja nih. Ini sebenarnya bukan masalah Islamofobia ya, karena sekarang itu lagi di sini lagi tren lah gitu. Saya mau nanya, ya, masalahnya di Indonesia beberapa tahun ini saya lihat ada wacana-wacana yang sepertinya bukan sampai ke fobia, tapi sepertinya mulai mempreteli privilege kita sebagai orang Islam. Salah satu contohnya, saya pernah dengar dulu waktu itu mulai dari takbiran keliling ya, mungkin itu dulu kita sering takbir keliling gitu, itu udah mulai nggak boleh. Terus suara azan juga mulai ada yang mempertanyakan itu, suara azan nggak boleh terlalu keluar kalau apa. Dan yang terakhir itu sertifikasi ulama, penceramah. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana menurut AA ini, Mas fenomena apa ini? Kenapa hal-hal ini yang sebelumnya bukan menjadi masalah di masa lalu, kenapa hal ini menjadi masalah di masa sekarang ini? Saya nggak sebutkan kita 2-3 tahun ini. Ya, saya rada susah ngomongnya nih ya. Karena saya pelaku dakwah dan saya termasuk salah seorang yang sangat dibidik ya untuk dipreteli juga dengan berbagai cara gitu ya. Siapa saja yang diduga punya pengaruh dan tidak seirama ya, nah itu akan dipreteli ya. Tapi sunatullahnya memang begitu ya.
hukum alamnya bahwa ujian bagi yang beriman pasti ada saja. Sekarang solusinya adalah memang solusinya 3M. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini lebih serius lagi memahami agama dan mengamalkannya, ya. Karena kadang kita tidak bisa mengubah banyak hal karena diri kita sendiri nggak begitu berubah, betul tidak? Jangan-jangan kita berpikir yang gede banget, padahal ternyata kitanya juga masih belepotan. Jadi melihat melihat seperti itu juga. Jadi saya mikirnya saya harus lebih fokus sekarang ke santri-santri, yang ke dalam, ya, bahwa mungkin perlu nanti para pimpinan yang punya komitmen hidupnya lurus, adil, ya, jujur, amanah. Dulu pernah ikut demo tahun 98, ya, waktu zaman reformasi, sama bagian nyapu. Kemudian beberapa kali kumpul-kumpul dan ternyata ya begitulah suasananya masih tetap, karena mungkin cara berpikir sebagiannya itu masih seperti itu yang jadi pemimpin. Jadi kita perlu kerja keras lagi untuk mendidik anak-anak didik kita sebanyak mungkin nanti jadi pemimpin yang jujur, amanah, lurus gitu ya, yang bisa adil. Nah gitu aja. Sekarang saya susah mau gimana ya. Sekarang apalagi ya saya merasakan sendiri ya dalam posisi-posisi begini, dan teman-teman para ulama juga bisa merasakannya. Tapi ya episodenya begini, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu, Om James Bond. Kok namanya Rom Bond sih? Itu nama panggilan aja. Saya kira James Bond ala Kanada ini. Lahir di Roma. Lahir di Roma. Iya, saya tadi mikir ini teh orang mana ini teh nyebut orang Kanada asli tapi hidungnya seperti orang Indonesia. Aduh. Thank you, Mr. Bond. Ya. Pertanyaan terakhir, soalnya ini waktunya mungkin untuk di East Coast sudah mulai larut ya, dan juga mungkin AA. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi. Jam berapa di sana? Jam berapa sekarang? Kalau di Calgary pukul 9, di East Coast sudah jam 11 malam. Memang sudah niat, kira-kira udah niat ada lewat jam 11. Jadi tapi mungkin tidak terlalu lama saya ini. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir. Lebih Irfan rasa sudah disampaikan oleh AA tadi teorinya, tapi mungkin tipsnya ini melatih untuk istiqomah kalau sekarang, bukan konah, istiqomah. Pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Ya. Istiqomah itu adalah konsistensi. Cobalah dari istiqomah zikrullah saja, karena fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, menurut Allah, aku ingat padamu. Jadi kalau kita zikirnya istiqomah, maka istiqomah yang lain akan ikut. Nah sekarang zikir apa nih yang paling cocok? Saya terawang dulu ya. Ini kelihatannya yang cocok mah zikirnya mah istighfar, hadirin. Istighfar, karena banyak dosa kita mah ya. Gini, kalau banyak istighfar, nanti hati jadi tenang, selalu ada jalan keluar. Pokoknya cobalah sebanyak mungkin mengingat Allah, menyebut nama Allah, membaca ayat Allah. Pokoknya ke Allahnya diperbanyak. Kalau ingat Allah itu seperti lampu nyala, lupa ke Allah itu seperti lampu padam. Nah sekarang perhatikan aja, banyak nyalanya, banyak padamnya. Nah cobalah kurangi ngobrol, perbanyak istighfar, perbanyak zikrullah. Coba ya, nanti rasakan bedanya. Dan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba, Rasulullah tanpa dosa 100 kali istighfar. Nah kita yang banyak dosa ini berapa kali? Padahal dosa itulah yang menyebabkan hidup ini tidak tenang. Nah itu saja. Ya, thank you everybody. It's nice to meet all of you. And I have to say something. You know what? I love you all. Masya Allah. Itu kata anak saya, diajarin begitu. Kapan undang saya ke Kanada, An? Insya Allah. Atur nuhun, jazakallahu khairan. Insya Allah. Kapan diundang ke Kanada? Insya Allah nih, COVID-nya selesai. Sudah rindu nih. Terakhir 2012. Dulu Irfan yang antar ke airport.
Oh ya, Masya Allah. Oke, AA mungkin sebagai penutup minta doa pendek mungkin dari AA ini Ya. Sebagai penutup insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Ampuni sebusuk apapun dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga. Ampuni dosa kami kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, ikhlasnya beramal. Titipkan kepada kami ilmu yang manfaat dan luas dan mampukan kami mengamalkannya. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal, barokah, dan berikan kenikmatan menafkahkannya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat, sehat yang membuat kami taat. Karuniakan rumah tangga sakinah, lindungi kami dari bala, fitnah, musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah, dan lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu, semuanya dalam genggaman-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, andai ajal kami datang, wafatkan kami semua husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setiap jam 5 Indonesia suka siaran atau lihat di YouTube ya, Agim Official. Terima kasih everybody. Senang sekali. Suatu saat ceramah pakai bahasa Inggris ya, boleh? Boleh, insya Allah ditunggu. Kalau heran, ya. Masalahnya belum tentu dimengerti oleh Bapak Ibu. Ya. Enggak, tuh nuhun, insya Allah. Nuhun ya. Terima kasih Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga timnya dari Darut Tauhid, Ibu Umi juga terima kasih telah memberikan kesempatan. Pamit ya. Ya, jazakallah. Atur nuhun. Baik aku nuhun. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi waktu berdoa, ya, waktu di berdoa sudah di screenshot ya untuk kenang-kenangan. Oke, jazakallah khairan dan juga tim dari Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Oke.